Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi ini saya akan memberikan informasi terkait acara teknologi yang terpenting di dunia, yaitu Google I/O. Apa sih Google I/O? Google I/O itu sendiri merupakan nama konferensi developer yang diselenggarakan oleh Google setiap tahunnya. Jadi, di mana konferensi ini Google akan membahas tentang masa depan produk dan ekosistem di dalamnya. Pada tahun 2019 ini, acara itu diselenggarakan di San Francisco, California pada tanggal 7-9 Mei yang lalu. Jadi banyak perusahaan teknologi, developer, atau pakar-pakar teknologi dari seluruh dunia yang datang pada acara ini, karena banyak informasi mengenai tentang teknologi keterbaruan, tentang itu AI dan segalanya. Jadi banyak informasi yang sangat diperlukan. Apalagi pada tahun ini salah satunya membahas tentang versi terbaru dari Android, yaitu Q. Oke, daripada teman-teman penasaran, yuk ikuti video ini sampai selesai. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu Developer Keynote. Jadi ada beberapa pengembangan, penambahan fitur, serta perbaikan di beberapa produk Google yang diantara adalah Android, di mana yang nantinya akan rilis library baru untuk Android, yaitu Camera X, di mana akan lebih mudah dan konsisten 90% pada perangkat Android yang ada, dan lebih kompatibel pada rilis sama hingga Lollipop. Nah, di library itu juga terdapat fungsi add-ons, jadi dapat menjalankan beberapa fitur seperti SDR, mode malam atau mode portrait. Kemudian rencananya akan ada perbaikan komponen arsitektur seperti Work Manager, Navigation, dan dukungan lain pada Kotlin. Rencananya juga Google akan merilis versi terbaru dari Android Studio, yaitu 3.4, di mana akan lebih menghemat ukuran APK hingga 20%. Oke, untuk platform website, Google menawarkan fitur menarik nih bagi developer website berkaitan tentang pemuatan gambar beresolusi tinggi dengan menghadirkan image lazy loading. Dengan menambahkan atribut loading sama dengan lazy pada tag HTML, maka gambar yang beresolusi tinggi dapat lebih mudah, lebih ringan, dan lebih smooth ditampilkan di halaman website. Fitur menarik ditawarkan oleh Google datang dari salah satu produknya, itu Firebase, di mana sekarang Firebase sudah terintegrasi dengan MLKit, sehingga kita bisa membuat mesin learning kita di Firebase dengan bantuan HTML untuk sebagai pembuat datasetnya. Oke, untuk pembahasan kedua yaitu apa sih yang keterbaruan di Android Developer Tools, di mana nantinya di Android Studio itu akan ada fitur pengaturan memory setting untuk penggunaan RAM. Jelas, kemudian juga akan lebih cepat dan lebih ringan, kemudian memperbaiki UI yang sering freezing, atau memberikan fitur analisis penggunaan memori jika terjadi kebocoran. Kemudian ada fitur pemeriksa virus pada file folder Studio dan SDK proyek, kemudian memberikan pelayanan optimal pada emulator dan memperbaiki permasalahan yang ada. Oke, untuk pembahasan terakhir, apa sih keterbaruan di Kotlin selama 2 tahun terakhir ini? Oke, untuk teman-teman semua, pertahukan Kotlin merupakan bahasa baru yang dibuat oleh JetBrains yang mengusungkan pemrograman secara pragmatis untuk JVM. Jadi pada tahun 2009 ini banyak sebenarnya keterbaruan dari Kotlin itu sendiri, terutama pada compiler Kotlin yang menawarkan analisis statik untuk memberikan peringatan. Apalagi fitur yang paling menonjolnya adalah Smart Case, di mana memberikan pesan otomatis jikalau ada jenis kesalahan. Oke, setelah saya nge-review beberapa poin penting dari konferensi Google I/O 2019, selanjutnya saya akan mengimplementasikan salah satu project yang ada di Google Developers Code Labs. Kalian teman-teman bisa mengunjungi situsnya. Di sini terlihat ada beberapa project, ada beberapa tema, ada Google Assistant, terus Cloud, Sign, Firebase, IoT, sampai AI. Tapi kita fokus yang ke Firebase. Kita akan membuat project with friendly chat. Jadi kita akan ngebuat chat real time dengan Firebase. Kalau dilihat dari stepnya ada 10 step ya, 10 langkah. Di sini ada overview. Jadi ntar kita akan ngebuat project yang seperti ini.
Nah, apa sih yang kita butuhkan di sini? Androidnya sudah versi 3.4. Jadi kalau teman-teman versi Androidnya masih di bawah 3.4, jadi diupdate dulu versinya ke versi yang 3.4. Kemudian untuk ngetes device-nya, Android-nya, minimal di API 23 itu Marshmallow. Nah, kalau misalnya kita untuk ngeran project kita di device-nya, kita harus perlu kabel koneksi USB. Oke, kita mulai ke step yang kedua. Step kedua ini sebenarnya Google sudah menyediakan sampel code-nya, jadi kita tidak mengoding dari awal, dari blank, tapi kita sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa download di situs ini. Situs ini ya, ada downloadnya. Tapi kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan sudah menginstal dan sudah terbiasa dengan Git, bisa nge-clone ke repository yang ini aja. Oke. Ntar kalau misalkan teman-teman sudah mendownload, akan ada beberapa file di dalamnya dan beberapa folder ya. Oke, next kita lanjut ke step yang ketiga. Step ketiga adalah mengimpor folder projectnya. Cuman yang kita pilih adalah project yang build Android study saja. Oke, kemudian teman-teman bisa mengopennya menggunakan AS. Di sini saya sudah mengopennya dan terlihat ya sini banyak error. Kita abaikan dulu errornya. Oke. Nah, kita next step yang keempat. Step keempat adalah membuat project di Firebase. Teman-teman bisa ngeklik di sini ya, konsol. Oke, ketika teman-teman sudah masuk ke konsol Firebase, oh iya, pastikan teman-teman juga sudah mempunyai akun Gmail-nya ya, karena masuk ke sini ini perlu akun Gmail. Oke, di sini kalau misalkan teman-teman sudah membuat project, terlihat ada beberapa project di sini. Oke, kita buat yang baru saja. Di sini bebas ya namanya, terserah teman-teman aja. Contohnya aja. Saya di contoh saya chat. Tunggu beberapa menit. Oke, continue. Oke, setelah kita berhasil, kita akan dialihkan ke tampilan dashboard dari si Firebase itu. Terlihat di sini ada beberapa platform yang mau kita diintegrasikan ke Firebase, ada iOS, Android, dan website. Dan untuk study cases ini, kita akan mengimplementasikannya ke platform Android. Jadi teman-teman kita klik di sini. Oke, sampai sini step yang keempat sudah kita lakukan ya. Kita lanjut ke yang step kelima, add Firebase. Nah, di sini ada katanya package name-nya masukkan dengan nama yang ini. Ini sesuai dengan package name project yang tadi kita download tadi ya. Kita kopikan ini, kita masukkan ke yang ini. Oke, nah selanjutnya adalah memasukkan kode SH1-nya. Nah, untuk mendapatkan token SH1-nya, kita perlu sintak yang ini. Nah, untuk pengguna sistem operasi Windows, kita bisa mendapatkan kode SH1-nya melalui CMD. Kita buka command prompt-nya. Oke, kemudian kita masuk ke directory program file, kemudian Java, masuk juga ke JDK. Nah, di sini saya menggunakan versi JDK 1.8 ya, disesuaikan dengan versi JDK teman-teman. Kemudian masuk ke bin. Nah, selanjutnya kita masukkan sintak yang ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanda yang ini. Nah, ini digantikan dengan path directory teman-teman. Saya kasih contoh ini ya. Nah, di sini nama dari name profile PC saya ya. Disesuaikan saja. Copy. Kemudian paste di sini. Nah, terlihat di sini ada beberapa informasi dari kode MD5, SH1, SH256. Cuma kita butuh yang SH1-nya saja, yang ini. Kita kopikan. Masukkan di sini, kita paste. Kemudian register.
beberapa detik. Oke. Nah, ketika sudah selesai meregister app-nya, di sini kita sudah bisa mendownload Google Service-nya. Ini yang kita butuhkan nanti di Android-nya. Kita download. Oke. Sudah, kemudian kita pilih next. Oke, sampai sini kita bisa, sampai tahap 4 ini kita bisa men-skip. Ya. Oke, di sini terlihat sudah ada satu project yang kita registrasikan dengan platform Android ya, logonya Android. Setelah kita sudah meregistrasikan app-nya tadi, langkah selanjutnya kita mengkopikan file tadi yang kita download Google Service-nya ke directory app. Oke, kita buka dulu ya yang tadi. Nah, ini file yang kita sudah download, kita kopikan, buka Android Studio-nya, kemudian arahkan ke project. Nah, di sini tempat filenya kita disimpan di sini. Kita klik kanan, kemudian paste. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan sintak ini ya di build Gradle-nya. Kembali lagi ke Android Studio-nya, kemudian kita arahkan ke Android. Nah, di sini ada folder Gradle script. Nah, di sini ada build Gradle. Jadi kita pastekan di sini nih. Nah, di sini kan sudah ada nih ya. Jadi tidak usah di-pastekan lagi di sini. Oke, tapi kan di sini kita masih error ya. Lihat masih error. Nah, untuk mengatasi error ini, karena kita sudah mengkopikan, ini error sebenarnya tadi tidak ada file Google Service-nya. Ada Google Service-nya, cuma tadi kita sudah mengkopikan dan sudah menyimpannya di folder app. Kita tinggal sinkronuskan saja. Sinkronus, nah ini dia, Synchronous project with Gradle file. Sinkronuskan, tunggu sebentar. Tunggu beberapa menit ya. Oke, di sini sudah selesai dan tidak terlihat error lagi. Kalau sudah tidak ada error lagi, kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, kita mencoba merun project kita tadi ke device. Cuman di sini saya merunnya langsung ke device-nya ya, ke device Android-nya. Oke. Ini untuk merunnya kita klik ini. Tunggu. Kalau teman-teman menggunakan device langsung menggunakan handphone, jangan lupa sediakan kabel koneksinya ke USB. Oke. Oke, ketika sudah berhasil akan tampil seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Sampai sini step yang ke-6 berarti kita sudah selesai ya. Sampai 6 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step yang ke-7. Nah, di sini adalah konfigurasi ke Firebase-nya ya. Jadi ini ada aturan yang kita akan pakai. Jadi semua user tidak bisa akan membaca atau menulis. Dia harus login dulu. Nah, kita kembali ke Firebase-nya, ke database. Kita scroll ke bawah, kemudian create database. Kita pilih yang start in the locked mode aja ya. Ada dua nih, ada yang start test mode sama yang locked mode. Kita yang locked mode aja. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita di sini katanya
aturannya seperti ini. Jadi kita ke rules. Nah, ini kan masih false nih, artinya semua orang bisa mengakses. Kita ganti aturannya jadi outnya tidak kosong, jadi harus pengguna itu harus lakukan login terlebih dahulu. Oke, kita publish. Oke, sudah. Kita selanjutnya, nah kita milih mode outnya nih. Kalau di sini kita disuruh menggunakan pakai Google, jadi ntar kita loginnya menggunakan akun Google. Oke, kita ke ini, ke outnya, kemudian setup sign in method. Nah di sini Google, kita klik, kemudian kita enable, kemudian kita save. Oke, kita sudah sampai sini berarti ya. Kemudian setup support email, kita ke project setting, kemudian nah ini dia support email. Karena saya menggunakan email ini, jadi ya pakai email ini. Next, kemudian kita save. Sampai tahap ini kita sudah bisa ya, sudah beres. Kemudian selanjutnya adalah add Firebase Auth dependency. Nah, kita sudah masuk ke Androidnya nih. Buka yang app, kemudian build Gradle. Kita masukkan sintak ini. App Gradle with Gradle. Oke, di sini. Nah, ini kan sudah ada ya, berarti ya tidak usah menambahkannya lagi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita ke main activity. Main activity itu di folder Java, kemudian sini, kemudian main activity. Oke, kita tambahkan sintak ini. Kita mendeklarasikan variabel. Oke, di sini kita pastekan. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi yang ini. Paste di bawah my username. Karena perintahnya di bawah setelah variabel username. Oke, selanjutnya kita rubah ya, dirubah kita di method on option item selected. Kita kopikan saja, kemudian kita cari method opens. Nah ini dia, option on option item selected. Kita paste di sini. Oke, pastikan tidak ada error. Oke, nah tadi kan di main activity ya, sekarang kita beralih ke sign in activity. Jadi di folder ini ada main activity sama sign in activity. Kembali ke sign in, kita lihat, kita deklarasikan variabel dulu sini. Oke, kemudian kita tambahkan ini. Katanya di onCreate-nya ya, di method onCreate-nya kita tambahkan sintak ini. Segment activity onCreate di sini. Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan ini di method onClick. Jadi ini metode ketika ada aksi klik ya, klik dari button sign in. Oke, kita tambahkan saja ini, kita rubah. Nah ini error ya, karena belum ada metode sign in nya. Nah selanjutnya kita tambahkan nih, nah ini dia, ke sign in metodenya, kita paste sini. Oke, selanjutnya, nah ini ketika kita berhasil login menggunakan email. Oke, menggunakan metode yang ini.
Oke, next kita pastekan di sini saja. Yes. Oke, ini error karena tidak ada ya, metodenya belum dibuat. Nah, yang ini. Jadi ketika sudah emailnya terdaftar, kemudian akan dialihkan ke tampilan yang message-nya. Jadi metode ini berguna untuk ketika sudah berhasil dan sukses, misalkan sukses loginnya, maka dia akan dialihkan ke main activity. Main activity itu berisi screen buat ini ya, buat message-nya. Oke, sudah, kemudian kita tes. Oke, kita jalankan lagi, klik ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya. Jadi awal pertama kali dia muncul karena aplikasinya, maka tampilan ini dulu yang dieksekusi. Jadi kita harus melakukan ID-nya dulu. Oke, coba ya. Kita login. Nah, di sini ada pilihan menu akun yang kita akan gunakan nantinya. Kita pilih yang ini. Oke, nah kalau berhasil akan dialihkan ke screen yang message-nya. Ntar kita di sini akan load pesan-pesan yang sudah terkirim ya. Ntar kita load di sini. Oke, sampai sini berarti tahapnya sudah berhasil di step 7. Kita lanjut ke yang step 8. Ini ada buat read message-nya di sini. Oke, di sini. Oke. Jadi di sini ada beberapa desainnya. Jadi kan di sini kan ada database ya. Database kita kan masih kosong nih. Database kita masih kosong. Iya, database kan kita masih kosong nih. Ini buat sampelnya aja, contoh nantinya gitu. Jadi ntar ada di atas itu, di bawah root itu ada message, kemudian ini buat key kalau di MySQL itu ID ya. ID, ini ada text sama name-nya. Bisa kita buat di sini ya. Misalkan message. Oke, message, kemudian tambahin lagi. Ini buat key-nya. Ini unik ya sifatnya yang key ini. Terus kemudian teksnya. Ini isi dari si teksnya itu. Kemudian namanya. Plus lagi nama. Oke, selanjutnya kita masukkan ini value-nya. Oke, kita add. Oke, ini data kita ya, pesan kita. Oke, kemudian kita lanjut, kita masukkan kode ini di app build Gradle-nya. Ke app. Oh, di sini sudah ada ya. Sudah ada, jadi kita tidak harus menambahkannya lagi. Oke, selanjutnya kita kembali ke main activity java.java-nya, kita tambahkan ini sebagai variabel untuk menampung data yang dari Firebase-nya. Oke, sudah tambahkan, kemudian kita masukkan kode ini, tapi kita mengganti kode ini, jadi kode ini digantikan dengan kode yang ini. Kita ke bawah, kopikan, kita cari, nah ini, kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan yang ini. Oke, tambahkan lagi ini.
Yes. Oke, selanjutnya kita run. Kita coba run. Nah, munculkan datanya. Sekarang kita sudah bisa melihat pesan-pesan yang tadi yang di database ya, yang kita sudah isikan tadi yang ini. Oke, step buat read message sudah berhasil, kemudian lanjut kita untuk script send message. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali ke main activity-nya. Di sini untuk mengaktifkan fungsi klik pada button send tadi ya. Di sini kita tambahkan script yang ini. Kita copy, kemudian kita cari di atas di sini send button. Oke, kita paste di sini ya. Oke. Kemudian, nah ini untuk fitur buat memilih image. Jadi pesannya itu bukan hanya teks tapi berupa image. Nah, kita bisa menghandle-nya di sini. Oke, kita add message image view. Jadi dari sini ya. Jadi bisa menghandle pesan yang berupa image gambar. Oke, selanjutnya di sini. Oke, ini. Nah, ini buat fitur nge-push ke database-nya, meng-add pesan dari edit teks tadi, dari inputan tadi ke Firebase. Kita paste di sini saja. Ini belum ada ya, belum ada metodenya. Nah, ini. Nah, ini ke fungsi buat mengupload ke Firestore-nya ya. Store di database-nya. Oke. Sudah, tidak ada error. Sebelum kita run, kita pastikan dulu di storage-nya. Kita aktifkan dulu ya storage di sininya. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Kemudian kita coba run. Kita run. Oke, kita coba. Hai. Kita coba. Hai. Oke, jadi muncul ya. Ini foto dari foto profile email kita, kemudian nama kita. Kita coba lagi. Oke, sampai sini stepnya sudah kita lalui dari 1 sampai 9 dan sudah berhasil ya semuanya. Sudah bisa muncul dan kita sudah terintegrasikan dengan Firebase database dan Firebase storage. Ayo kita coba ininya ya, image-nya ya, kita coba ya. Coba yang ini. Oke, ini loadingnya. Nah, berhasil upload. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa mengulik-nguliknya di Code Labs Developer Google. Sini banyak sekali project-projectnya.
Itu merupakan salah satu contohnya saja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.